Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fakir Pratama dengan NIM 24G38016 dan saya dari program studi Teknik Mesin S1. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang diagram fasa Fe3C. Nah, di sini teman-teman semua sudah bisa melihat sebuah diagram yang dimana ini merupakan iron or carbon alloy phase diagram. Nah, dan ini juga sama dengan diagram fasa Fe3C. Nah, di sini diagram Fe3C merupakan diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon atau persen karbon. Nah, diagram fasa besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk laku panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Dari diagram fase tersebut dapat diperoleh informasi-informasi penting, yaitu antara lain, yang pertama, fasa yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan pendinginan lambat. Yang kedua, itu temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan FEC bila dilakukan pendidikan lambat. Nah, yang ketiga, temperatur cair dari masing-masing paduan. Selanjutnya ada batas-batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon fasa tertentu dan reaksi-reaksi metalurgis yang terjadi. Nah, di sini juga terdapat gambar diagramnya. Nah, komposisi eutectate terdapat pada 4,3% berat karbon, yaitu 17% atom, dan suhu eutectate adalah 1148 Celcius. Basic Chore berada di daerah eutectate ini karena rata-rata mengandung 2,5 sampai 4% pada bagian diagram antara 700 sampai 900 Celcius dan daerah karbon antara 0% sampai 1% ini, mikrostruktur baja dapat diatur dan disesuaikan dengan keinginan. Nah, di sini ada struktur-struktur yang ada pada diagram fasa Fe3C. Yang pertama ada ferrit atau besi alfa, yang merupakan suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon yaitu 0,025% pada temperatur 723 Celcius. Struktur kristalnya yaitu BCC, yaitu body center cubic, dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon yaitu 0,08% karbon. Nah, jadi sifat-sifatnya adalah yang pertama, ketangguhannya rendah, keuletannya tinggi, kekerasannya di bawah 90 HRB, dan struktur paling lunak pada diagram yang merupakan struktur paling lunak pada diagram Fe3C, dan yang terakhir itu ketahanan korosinya medium. Yang kedua ada autensit atau besi Y, adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2,11% karbon pada temperatur 1148 Celcius. Untuk struktur kristalnya FCC, yaitu face center cubic. Nah, sifat-sifatnya adalah ketangguhan yang baik sekali. Yang kedua adalah ketahanan korosi yang paling baik dari SS yang lain, dan non-hardened head treatment, lalu mudah dibentuk dan paling banyak dipakai dalam industri. Selanjutnya ada cemented atau besi karbida, yang merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu yang mempunyai rumus empiris dan struktur kristalnya orthorhombic. Nah, jadi sifat-sifatnya adalah sangat keras dan bersifat getas. Selanjutnya ada Lady Burite, yaitu campuran eutectic antara besi gamma dengan cemented yang dibentuk pada temperatur 1130 Celcius dengan kandungan karbon 4,3% karbon. Nah, jadi selanjutnya ada perlite yang merupakan eutectoid mixture yang ferrit dan cemented, yaitu alfa ditambah Fe3C, terjadi pada temperatur 723 karbon 723 Celcius dan mengandung 0,8% karbon. Nah,
Jadi, diagram fasa Fe3C yaitu diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur dan kandungan karbon atau persediaan karbon selama pemanasan lambat. Dari diagram fasa tersebut dapat diperoleh hasil yang berupa informasi penting, yaitu di antara lain adalah yang pertama, fasa yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan pendindingan lambat. Yang kedua, temperatur pembukuan dan daerah-daerah pembukuan panduan FEC bila dilakukan pendinginan yang lambat. Sama seperti yang telah saya jelaskan barusan, di sini temperatur cair dan masing-masing paduan, batas-batas kelarutan dan batas kesetimbangan dari unsur karbon fasa tertentu. Lalu yang terakhir ada reaksi metalurgis yang terjadi. Nah, di sini besi merupakan salah satu logam yang memiliki sifat allotropi, yaitu sifat allotropi yang dimiliki besi sendiri ada tiga, yaitu pertama delta ion, yaitu mampu melarutkan karbon maksimal 0,1% pada 1.500 derajat Celcius. Yang kedua ada gamma ion, yaitu mampu melarutkan karbon maksimum 2% pada suhu 1.130 Celcius. Dan terakhir ada alpha iron, yang dimana mampu melarutkan karbon maksimal 0,025% pada 723 Celcius. Nah, di sini ada kurva pertama, yaitu kurva pendindingan besi murni. Di sini transformasi alotropik pada basa. Oke, baik, sebentar. Nah, baik, pertama ada kurva pendindingan besi murni. Di sini sesuai dengan gambar yang ada di sini saja, karena di sini sama grafik yang pertama. Nah, di sini transformasi alotropik yang pada besi Fe yang dimana ketiga Fe ini terjadi secara difusi sehingga membutuhkan waktu tertentu pada temperatur konstan karena reaksi mengeluarkan panas laten. Lalu ada diagram fase besi karbon. Nah, dalam kondisi cair, karbon dapat larut dalam besi. Dalam kondisi padat, dan karbon dapat membentuk, yang pertama ada larutan padat atau solid solution, yang kedua ada senyawa interstitial atau interstitial compound, lalu authentic mixture yaitu campuran antara austenite dan cemented. Nah, lalu ada eutectoid mixture yaitu campuran antara ferrit dan cemented, dan grafit yaitu karbon bebas yang tidak membentuk larutan ataupun tidak berikatan membentuk senyawa dengan Fe. Nah, lalu di sini ada struktur-struktur yang ada pada diagram fase besi dan karbida besi. Yang pertama, yang ada cemented, yaitu interstitial compound karbida besi, lalu ada sifatnya adalah keras dan getas, lalu kekuatan tariknya rendah, kekuatan tekanan tinggi, lalu struktur kristalnya orthorhombic, lalu struktur paling keras pada diagram Fe3C. Lalu selanjutnya ada austenite. Lalu austenite itu interstitial solid solution, yaitu larutan padat karbon dalam besi. Nah, struktur kristal FCC atau face center cubic, kubus pemusatan bidang. Lalu kelarutan karbon maksimal 2% pada temperatur 1.130 Celcius. Lalu tensile strength-nya adalah 1.050 kg per cm kubik. Sentimeter kuadrat. Lalu sifatnya adalah tangguh, lalu biasanya tidak stabil pada temperatur kamar. Selanjutnya adalah deborit, yaitu bersifat authentic mixture, lalu campuran terdiri dari austenite dan cemented, lalu mengandung 4,3% berat karbon dan terbentuk pada temperatur 1.130 Celcius atau 2065 Fahrenheit. Nah, selanjutnya ada ferrit. Lalu ferrit itu bersifat interstitial solid solution, lalu larutan pada karbon dalam besi alfa. Lalu pada temperatur 723 C, batas kelarutan karbon adalah 0,025%. Pada temperatur kamar, batas kelarutan karbon adalah 0,008%. Dan pada temperatur 1.492 Celcius, batas kelarutan karbon itu 0,1%. Nah, lalu tensile strength-nya rendah,
keuletannya tinggi, kekerasannya di bawah 90 HRB, dan struktur paling lunak pada diagram Fe3C. Lalu selanjutnya ada perlite, yaitu sifat-sifatnya eutectoid, mixture, dan ferrite dan cemented. Terjadi pada temperatur 723 Celsius, dan mengandung 0,8% karbon. Nah, selanjutnya di sini ada garis-garis penting dalam diagram Fe3C. Yang pertama ada U per critical temperature atau temperatur kritis di atas. Nah, sebelum saya menjelaskan hal tersebut, langkah baik kita melihat diagramnya lagi agar dapat dibaca sambil mendengarkan penjelasannya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, di sini ada garis-garis penting dalam Fe3C. Itu pertama ada U per critical temperature atau temperatur kritis atas, atau A3, temperatur perubahan alotropi. Yang kedua ada lower critical temperature, dan A1 yang merupakan temperatur reaksi, eutectoid, dan Solvus line ACM yang menunjukkan batas kelarutan karbon dan austenite. Nah, di sini ada diagram fasa Fe3C. Nah, di sini ada reaksi-reaksi yang terjadi pada diagram Fe3C. Yang pertama ada reaksi peritektik pada temperatur. Di sini kita bisa lihat sendiri reaksinya, dan juga ada reaksi eutektik pada temperatur 1130 Celsius. Dan juga ada reaksi eutektoid pada temperatur 723 Celsius. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gambar dari diagram fasa Fe3C. Nah, dari gambar di atas menunjukkan kombinasi karbon dan besi untuk membentuk Fe3C atau yang biasa disebut dengan cemented dengan kandungan karbon mencapai 6,67%. Di bagian kiri diagram menunjukkan besi murni. Nah, yang dikombinasikan dengan karbon dan menghasilkan paduan baja. Tiga daerah yang signifikan dapat dibuat relatif terhadap bagian baja, dan diagram diantaranya yaitu eutectoid atau E, baja dengan C sama dengan 0,8% atau hypotektoid atau A, dan baja dengan jumlah karbon yang di bawah 0,8%, dan hypertektoid yaitu atau B, baja dengan karbon itu di atas 0,8 sisi kanan dari garis besi murni, yang merupakan karbon dalam kombinasi dengan berbagai bentuk besi yang disebut alfa atau ferrit, dan gamma besi atau austenit, dan delta besi. Nah, di sini sama saja. Di sini jika untuk lebih mempermudah melihatnya, di sini sudah ada di diagramnya dengan lambang-lambang yang tersedia. Nah, di sini yang lambang seperti ini, seperti bintang persen ini adalah karbon, yaitu by mass, dan ya kalau bintangnya 2 itu temperatur. Nah, dalam Celsius. Yang A di sini melambangkan perlat atau eutectoid. Yang B itu ledeburite, yang eutected. Di sini A yang kecil itu melambangkan alfa ditambah perlite. Yang B itu Fe3C tambah ledeburite dan perlite. Nah, yang C itu Fe3C ditambah ledeburite. Nah, dan D itu cemented Fe3C ditambah grafit. Untuk E itu ada ferrit alpha, nah, dan F itu alpha ditambah gamma, dan austenite itu yang G itu austenite gamma, dan H itu gamma tambah Fe3C tambah ledeburite, yang I itu Fe3C ditambah ledeburite, yang J itu adalah gamma ditambah liquid. Lalu di sini ada K itu merupakan liquid. Ini liquid ditambah Fe3C, ada M di sini, dan ada N lalu O.
Selanjutnya ada penjelasan nama-nama garis pada gambar diagram 1. Nah, jadi ada garis liquidus yang merupakan garis yang menunjukkan awal dari proses pendinginan atau pembekuan. Lalu yang kedua ada garis solidus, yaitu garis yang menunjukkan akhir dari proses pembekuan atau pendinginan. Dan garis solvus, yaitu ialah garis yang menunjukkan batas antara fasa padat dengan fasa padat atau solid solution dengan solid solution. Nah, yang ketiga ada garis ACM, yaitu garis kelarutan karbon pada besi gamma atau austenit. Lalu ada garis A3, yaitu garis temperatur di mana terjadi perubahan ferrit menjadi austenit atau gamma yang pemanasan. Nah, pada pemanasan. Lalu ada garis A1 yang merupakan garis temperatur di mana terjadi perubahan austenit atau gamma menjadi ferrit pada pendinginan. Lalu ada garis A0 yang mana merupakan garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetit atau sementit. Lalu yang terakhir ada garis A2 yang merupakan garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetit dan ferrit. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan struktur mikro dari diagram fasa Fe3C. Lalu di sini ada ferrit, ialah suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon yaitu 0,025 persen karbon pada temperatur 723 derajat Celcius. Lalu untuk struktur kristalnya atau struktur kristalnya adalah BCC, yaitu body center cubic, dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon yaitu 0,08% karbon. Nah, selanjutnya ada austenit yang merupakan suatu larutan yang padat mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2% C pada temperatur 1130 derajat Celcius. Dan struktur kristalnya adalah FCC, yaitu phase center cubic. Lalu ada sementit, ialah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu, yaitu mempunyai rumus empiris, dan struktur kristalnya adalah R-tombobic. Nah, lalu ada lediburet, yaitu ialah campuran eutektik dari besi gamma dengan sementit yang dibentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon sekitar 4,3% karbon. Dan terakhir ada perlite, yaitu campuran eutektoid antara ferrit dengan sementit yang dibentuk pada temperatur 723 derajat Celcius dengan kandungan karbon 0,83 Celcius. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai diagram fasa Fe3C. Mohon maaf jika ada penjelasan yang terkesan kurang jelas, dan terima kasih sudah menonton video yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.